Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' Syarah atas kitab Matan Isaguji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan Al-Ashkalul Arba'ah. Pada pertemuan kali ini akan membahas terkait syarat-syarat dari al-ashkalul arba'ah agar menghasilkan kesimpulan yang benar. Apa saja syarat dari asyakul awal agar menghasilkan kesimpulan yang benar? Apa saja syarat dari asyakul tsani agar menghasilkan kesimpulan yang benar? Apa saja syarat dari asyakul tsalis agar menghasilkan kesimpulan yang benar? Dan apa saja syarat dari asyaklur rabi' agar menghasilkan kesimpulan yang benar. Jadi pada pertemuan kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena al-ashkalul arba'ah agar menghasilkan kesimpulan yang benar itu harus memenuhi syarat. Nah, sekarang akan menjelaskan apa saja syarat-syarat dari al-ashkalul arba'ah ini. Di sini Syekh Al-Abhari memulai dengan syarat dari asyaklusani yang kemudian nanti disempurnakan oleh syarih yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Wa innama dan hanya saja yuntiju melahirkan kesimpulan asani apa asyaklusani indakhtilafi muqaddimataihi ketika berbedanya dua premisnya asani bil ijabi dengan positif wasalbi dan negatif. Jadi asyaklustani itu agar menghasilkan kesimpulan yang benar syaratnya ada dua. Bi'tibaril kaif berdasarkan kaifnya berdasarkan kualitasnya antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubro harus berbeda dari segi kualitasnya, dari segi kaifnya. Apabila muqaddimah surahnya mujabah, maka kubronya harus salibah. Sebaliknya, apabila muqaddimah kubronya mujabah, maka muqaddimah surahnya harus salibah. Ini yang dimaksud dengan ikhtilafu muqaddimataihi bil ijabi was salbi. Bi antakuna ihdahuma dengan harus ada ihdahuma apa salah satu keduanya muqaddimataihi mujabatan ialah positif atau afirmatif wal ukhra dan yang lain salibatan ialah negatif. Kenapa di dalam asyakusan ini berdasarkan kaifnya antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubro harus berbeda? Karena laukanata andaikan ada keduanya muqaddimataihi mujabataini ialah afirmatif keduanya atau positif keduanya au salibataini atau negatif keduanya lakhtalafatin natijatuh maka sungguh berbeda an-natijatuh apa kesimpulan an-natijatuh apa kesimpulan yang disebut dengan ikhtalafatin natijah ini artinya kalau dua-duanya mujabah atau dua-duanya salibah maka kesimpulannya ini tidak pasti.
kadang kesimpulannya benar dan kadang kesimpulannya salah. Sehingga ini tidak muqaridah, tidak berlaku secara umum kesimpulannya ini. Padahal di dalam ilmu mantik itu kaidahnya harus muqarid, yaitu harus berlaku umum. Ini akan menjelaskan kalau andaikan ya Muqaddimah surah dan Muqaddimah kubro di dalam Asyaklustani ini sama-sama mujabah. Ini untuk membuktikan bahwa kalau sama-sama mujabah, maka kesimpulan yang dihasilkan itu kadang benar, kadang salah. Amma fil mujabataini, adapun di dalam dua dua afirmatif keduanya atau afirmatif keduanya langsung begitu saja. Amma fil mujabataini, adapun di dalam afirmatif keduanya, artinya muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra sama-sama afirmatif atau sama-sama positif. Fali annahu, maka sesungguhnya sya'an yasduku benar. Kullu insanin hayawanun, apa kullu insanin hayawan, wa kullu natikin hayawanun, dan kullu natik hayawan. Wal haqqu, dan adapun kesimpulan yang benar, al ijabu ialah al ijab, afirmatif atau positif. Nah, di dalam contoh ini yaitu kullu insanin hayawanun. Ini sebagai muqaddimah sughra dan ini kulliyah mujabah. Wa kullu natikin hayawanun. Ini juga mujabah kulliyah sebagai muqaddimah kubronya. Muqaddimah kubronya ini berupa kulliyah mujabah. Dua-duanya antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubro berarti sama-sama mujabah. Maka kesimpulan yang dihasilkan adalah mujabah, benar. Apa kesimpulannya? Yaitu kullu insanin natik. Kullu insanin natik atau ba'dul insani natik. Benar, kesimpulannya benar. Di dalam contoh ini benar. Tapi andaikan muqaddimah kubro ini diganti dengan maddah yang lain, maka kesimpulannya keliru. Walau baddalna, dan andaikan mengganti kita al-kubro terhadap muqaddimah kubro, biqaulina, dengan perkataan kita wa kullu farasin hayawanun, yaitu wa kullu farasin hayawanun, karena maka ada al-haqqu, apa yang benar, kesimpulan yang benar, as-salbah ialah negatif. Cuman ketika diganti dengan materi yang lain, muqaddimah kubronya, ini kesimpulannya keliru. Contohnya seperti ini, lengkapnya seperti ini ya. Kullu insanin hayawanun. Muqaddimah surah berupa mujabah kulliyah. Nah, muqaddimah kubronya apa? Yaitu wa kullu farasin hayawanun. Wa kullu farasin hayawanun adalah mujabah kulliyah. Mujabah kulliyah sebagai muqaddimah kubro. Berarti antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubro sama-sama mujabah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kullu insanin hayawanun wa kullu farasin hayawanun, kesimpulannya adalah kullu insanin farasun. Kan keliru. Atau ba'dul insani farasun. Ini kan keliru. Nah, yang benar yang mana? Kalau negatif kesimpulannya. Kesimpulan yang benar negatif. Apa itu? Misalnya ya. La syai'ah minal insani bifaros. Ini benar. Atau ba'dul insani laisa bifaros. Ini benar. Nah, ini ya. Sehingga kalau sama-sama mujabah antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubro di dalam Asyakustani, maka kesimpulannya itu tidak mutorid, tidak berlaku umum. Artinya kadang benar, kadang salah. Kemudian juga di sini Syari ingin membuktikan bahwa kalau sama-sama salibah itu juga kadang kesimpulannya benar, kadang kesimpulannya salah. Contohnya ini. Wa amma ini, dan adapun di dalam negatif keduanya, artinya muqaddimah surah dan muqaddimah kubro sama-sama negatif, sama-sama salibah. Fali annahu, maka karena sesungguhnya apa sya'an yasduku benar,
La syai'a minal insani bihajar wa la syai'a minal faras bihajar. La syai'a tak satu pun dari manusia bihajar batu, wala syai'a dan tak satu pun minal faras dari faras kuda bihajar batu. Nah, kesimpulannya di sini adalah la syai'a minal insani bifaras. Benar. Benar kesimpulannya. Wal haqqu dan adapun yang benar, artinya kesimpulan yang benar asal buh ialah negatif. Yaitu la syai'a minal insani bihajar wa la syai'a minal faras bihajar. Kesimpulannya adalah la syai'a minal insani bifaras. Benar. Walau badalna dan andaikan mengganti kita al-kubro kepada muqaddimah kubro biqaulina dengan perkataan kita wala syai'a minan natik bihajar dan tak satu pun dari an-natik yang berpikir bihajar batu karena maka ada al-haqu apa kesimpulan yang benar al-ijaba ialah positif. Tapi kalau diganti dengan mada yang lain muqaddimah kubronya maka kesimpulannya salah. Nih, kita gabung muqaddimah surah dan muqaddimah kubro yang berupa la syai'a minan natik bihajar. Bentuknya seperti ini. La syai'a minal insani bihajar. Oke, ini muqaddimah surah berupa salibah kulliyah. Muqaddimah kubronya la syai'a minan natik bihajar yang merupakan salibah kulliyah. Jadi sama-sama salibah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah la syai'a minal insani binatik. La syai'a minal insani binatik. Kesimpulannya ini keliru. Yang benar adalah mujabah. Apa? Yaitu kullu insani natik atau ba'dul insani natik. Benar. Ini ya. Ini untuk membuktikan bahwa kalau di dalam asyaklusani itu agar menghasilkan kesimpulan yang benar dan berlaku umum, maka muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya dari segi kaif, dari segi kualitas harus berbeda. Wa yushtaratu dan disyaratkan fi intajihi di dalam melahirkan kesimpulannya asani aidon juga kulliyatul kubro apa universalnya muqaddimah kubro. Ini adalah syarat yang kedua dari asyaklustani agar menghasilkan kesimpulan yang benar. Syarat pertama adalah ikhtilafu muqaddimataihi bil ijabi wassalab. Syarat yang kedua adalah kulliyatul kubro. Muqaddimah kubronya harus kulliyah, harus universal. Kalau tidak universal, muqaddimah kubronya, maka ikhtalafatin natijah. Apa yang dimaksud dengan ikhtalafatin natijah? Yaitu kesimpulannya kadang benar, kadang salah. Sama seperti barusan itu. Wa illa, wa illam yakun, wa illam takunil kulliyatu. Ini wa illam takunil kubro kulliyatan, maksudnya demikian wa illa ini, wa illa wa illam takunil kubro kulliyatan lahtalafatin natijatu, maka sungguh berbeda an natijatu apa kesimpulan kaqaulina seperti perkataan kita la syai'a minal insan bifaros tak satu pun dari manusia adalah kuda bifarosin dengan kuda ya wa ba'dul hayawani farasun dan adapun sebagian makhluk hidup adalah faros adalah kuda. Muqaddimah surahnya adalah la syai'a minal insani bi faras. Dan ini merupakan salibah kulliyah. Muqaddimah kubronya yaitu ba'dul hayawani faras dan merupakan mujabah juz'iyah. Berarti tidak memenuhi syarat. Ya, berarti tidak memenuhi syarat. Berarti ini juz'iyah bukan kulliyah. Wal haqqu dan adapun yang benar al-ijabu adalah positif atau afirmatif. Kesimpulan yang benar adalah afirmatif. Kesimpulannya seperti ini nih. La syai'a minal insani bifaras wa ba'dul hayawani farasun wa ba'dul hayawani farasun. Kesimpulannya adalah ba'dul insani laisa, ini ya. Ba'dul insani laisa bihayawan. Kesimpulannya. Ini kan keliru. Ya, ini kan keliru berarti. Yang benar adalah ba'dul insani hayawanun mujabah, bukan salibah. Nah, ini ya. Wal haqqu al ijab.
Walau kulna dan andaikan berkata kita wa ba'dus sahil farasun dan adapun sebagian yang meringki adalah faros adalah kuda karena maka ada al haqqu apa yang benar asal ialah negatif. Misalnya kita katakan seperti ini. La syai'a minal insani bifaros. La syai'a minal insani bifaros. Oke, ini adalah muqaddimah surah berupa salibah kulliyah. Kita ganti muqaddimah kubro yang awal dengan ini. Ba'du sahili farasun. Ba'du sahili farasun. Ini merupakan muqaddimah kubro yang berupa mujabah juz'iyah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ba'dul insani laisa bisohil. Ba'dul insani laisa bisohil. Dan ini benar. Dan ini benar. Berarti kalau muqaddimah kubronya berupa juz'iyah, maka kesimpulan yang dihasilkan bisa benar, bisa salah. Karena itu, di dalam asyaklusani, syarat yang kedua agar kesimpulannya benar adalah kulliyatul kubro. Muqaddimah kubronya harus kulliyah, harus universal. Wa dan seperti perkataan kita kullu insanin hayawanun. Adapun semua manusia hayawanun ialah makhluk hidup. Wa ba'dul jismi laisa bihayawanin dan adapun sebagian jisim laisa ialah tidak ada apa ba'dul jismi bihayawanin ialah makhluk hidup. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ba'dul insani laisa bijismin. Dan kesimpulan ini keliru. Kenapa keliru? Karena yang benar adalah mujabah, yaitu ba'dul insani jismun. Ini yang benar. Wal haqqu dan adapun kesimpulan yang benar al ijabu ialah positif atau afirmatif. Namun andaikan muqaddimah kubro ini diganti dengan mada yang lain, maka kesimpulannya benar meskipun juz'iyah. Kita ganti ya. Walau kulna dan andaikan berkata kita wa ba'dul hajari laisa bihayawan dan adapun sebagian batu laisa ialah tidak ada apa ba'dul hajar bihayawanin adalah makhluk hidup. Kita gabungkan dengan muqaddimah surahnya yaitu kullu insanin hayawanun. Ini merupakan muqaddimah surah yang berupa mujabah kulliyah. Nah, muqaddimah kubronya apa? Yaitu ba'dul hajari laisa bihayawani yang merupakan salibah juz'iyah. Bukan kuliah tapi juz'iyah. Maka apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ba'dul insani laisa bihajar dan ini benar kesimpulan ini. Ya. Jadi kalau juz'iyah muqaddimah kubro di dalam asyakusani kesimpulannya kadang benar kadang salah. Karena maka ada al-haqqu apa kesimpulan yang benar asal bah ialah negatif. Fasyartu intajistani maka adapun syarat menghasilkan kesimpulan asyakusani bihasabil kaifi dengan berdasarkan kualitas ikhtilafu muqaddimataihi ialah berbeda dua premisnya asani wa bihasabil kami dan berdasarkan dan dengan berdasarkan kuantitas kulliyatul kubro universalnya muqaddimah kubro. Ini adalah dua syarat asyaklu tsani agar menghasilkan kesimpulan yang benar. Dan sekarang masuk pada syarat asyaklu tsalis agar menghasilkan kesimpulan yang benar. Ada dua juga. Pertama bihasabil kaif, yang kedua bihasabil kam. Wa syartu intajis talisi dan adapun syarat menghasilkan kesimpulan asyaklu tsalis bihasabil kaifi dengan berdasarkan kualitas ijabus surah ialah positifnya muqaddimah surah. Artinya muqaddimah surahnya harus mujabah. Wa bihasabil kami dan dengan berdasarkan kuantitas kulliyatu ihda muqaddimataihi universalnya salah satu dua premisnya asalis. Jadi salah satu dari muqaddimah surah dari atau muqaddimah kubronya harus kuliah. Ini adalah syarat
dari asyaklus salis agar menghasilkan kesimpulan yang benar. Wa syartu intajir rabi dan adapun syarat menghasilkan kesimpulan asyaklur rabi bihasabil kaifi wal kami dengan berdasarkan kualitas wal kami dan kuantitas imma ada kalanya ijabul muqaddimata ini ialah positifnya dua premis itu muqaddimah surah dan muqaddimah kubra ma'akulliyati surah beserta universalnya muqaddimah surah. Awih tilafuhuma atau berbeda keduanya muqaddimata ini bil kaifi dengan kualitas. Artinya muqaddimah surah dan muqaddimah kubranya harus berbeda dari segi kaif. Kualitas ya. Kaif ini kualitas. Artinya ijab dan salabnya. Ma'akulliyati ihdahuma beserta universal salah satu keduanya muqaddimata ini ihdahuma salah satu keduanya muqaddimata ini. Ini adalah syarat dari asyaklur rabi. Sekarang syarat dari asyaklul awal. Wa syartu intajil awali dan adapun syarat menghasilkan kesimpulan asyaklul awal bihasabil kaifi dengan berdasarkan kualitas ijabus surah ialah positifnya muqaddimah surah. Wa bihasabil kami dan dengan berdasarkan kualitas ya. Ini kam ini kuantitas ya. Kaif ini kualitas, kam kuantitas. Wa bihasabil kami dan dengan berdasarkan kam kuantitas kulliyatul kubro ialah universalnya muqaddimah kubro. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi di dalam asyaklul awal agar kesimpulannya selalu benar. Apa itu ijabus surah wa kulliyatul kubro? Kama yukhadu sebagaimana sesuatu yaitu keterangan yukhadu yang diambil apa min kalamihi dari penjelasannya al-musannif yaitu Syekh Al-Abhari al-ati berikut. Ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dari al-ashkalul arba'ah agar menghasilkan kesimpulan yang benar atau agar menghasilkan selalu kesimpulan yang benar agar selalu menghasilkan kesimpulan yang benar itu ya. Demikian semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.